Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya, Serena Kitchen. Kita bikin roti yang lagi viral yuk, Milk Hard Bread. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Yuk simak. Untuk bahan-bahannya, pertama saya memakai 200 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya memakai Cakra dari Bogasari. Kemudian saya campur dengan 50 gram tepung terigu protein sedang. Saya memakai segitiga biru dari Bogasari juga. Lalu 30 gram gula pasir. Untuk menambah rasa, saya menggunakan 2,5 gram butter flavored. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan 20 gram susu bubuk. 4 gram ragi instan, saya memakai Permivan. Aduk bahan kering sampai tercampur rata. Dan untuk cairannya saya memakai 165 sampai 170 ml susu cair. Saya memakai susu cair ultra full cream. Dan susu cair ini suhu ruang. Tuang sedikit demi sedikit, lalu aduk rata sampai semuanya tercampur menjadi satu. Setelah semuanya menyatu seperti ini, kemudian diamkan selama 30 menit, tutup dengan serbet. Setelah didiamkan selama 30 menit, adonan rotinya sudah terlihat lebih lentur dan lebih halus seperti ini. Kemudian saya uleni di atas meja yang sudah saya bersihkan. Saya uleni sekitar 3 menit. Kemudian setelah itu saya tambahkan 25 gram margarin dan 3 gram garam. Di sini saya memakai margarin merek Mother Choice. Nanti roti yang dihasilkan itu rasanya akan cenderung gurih. Kalau seandainya teman-teman lebih suka roti yang lebih manis rasanya, teman-teman bisa menambahkan gulanya. Ini saya uleni sekitar 10 sampai 15 menit sampai kalis seperti ini. Permukaannya licin dan juga ketika direntangkan dia tidak mudah robek. Saya memakai metode 1 kali proofing. Adonannya ini langsung saya bentuk, saya bagi 2 dengan berat masing-masing sekitar 235 gram. Setelah itu saya rounding sampai permukaan adonan menjadi halus, kemudian saya diamkan selama kurang lebih 5 menit. Ini saya tutup dengan serbet. Setelah adonan roti ini lebih rileks, saya ambil 1 buah adonan, kemudian saya balik, bagian halus saya taruh di bawah, dan ini saya tekan-tekan sampai dia berbentuk lingkaran. Ini sambil saya keluarkan semua udara yang ada di dalam adonan roti, agar pori-porinya nanti menjadi lebih halus. Pipihkan seperti ini sampai berbentuk lingkaran. Di salah satu sisi lingkaran, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu lipat kembali bagian ujungnya. Lakukan hal yang sama di sisi berikutnya. Pastikan tidak ada udara yang masuk, atau lipatannya itu harus rapat. Satukan ujung kanan dan kirinya. Lalu rapatkan
Bentuk bulat memanjang seperti ini, pastikan sambungannya rapat agar nanti ketika rotinya itu mengembang, sambungannya itu tidak lepas dan bentuk rotinya masih tetap bagus. Lalu taruh di atas loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper. Setelah selesai dibentuk semua, adonan ini saya akan proofing selama kurang lebih 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, taburi permukaannya dengan tepung. Lalu sayat-sayat permukaan roti seperti ini saya menggunakan cutter. Gunakan pisau atau cutter yang tajam. Masing-masing sisi saya sayat kira-kira 2-3 sayatan. Jadi nanti hasilnya itu kalau sudah matang itu cantik. Sedangkan untuk roti yang satunya, sayatannya saya bentuk menyerupai tulang daun, atau teman-teman bisa membentuk bentuk yang lain sesuai dengan selera teman-teman. Jadi silahkan berkreasi. Nah, ini saya panggang dengan suhu 180 sampai 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit. Alhamdulillah rotinya sudah matang. Rotinya itu cantik banget, matang sempurna, aromanya juga wangi banget. Dan bagian atas permukaannya itu garing seperti ini. Dari 250 gram tepung, teman-teman bisa dapat 2 buah roti sebesar ini tanpa telur, tanpa bread improver juga. Walaupun bahan-bahannya sederhana, tapi alhamdulillah hasilnya maksimal. Nah, setelah dingin, rotinya ini langsung saya potong-potong karena sebenarnya dari tadi itu keempat anak saya itu udah nggak sabar, "Umi, nih kapan sih potong rotinya?" Tampilan rotinya tuh cantik banget, mirip-mirip kayak roti-rotinya orang bule di pedesaan gitu. Rotinya ini cocok banget dimakan pakai selai, ataupun coklat, ataupun keju, buat sarapan di pagi hari atau buat ngeteh. Rotinya itu walaupun luarnya garing, tapi dalamnya itu tetap lembut. Nah, sepertinya itu saya mengerat-ngeratnya itu kurang dalam. Jadi dia itu pas dipotong, itu tuh kurang menyerupai bentuk hati bagian lekukannya. Rotinya itu lembut. Dan seratnya juga lumayan bagus. Ini menurut saya sih seratnya itu kurang halus ya. Karena mungkin tadi pas saya lagi bikin itu cuacanya itu panas banget dan saya itu 1 kali proofing. Dan sepertinya ketika saya memipihkan adonan itu kurang terlalu ditekan, jadi masih ada gas-gas yang ada di dalam adonannya itu mengakibatkan pori-porinya kurang begitu halus. Namun ini rotinya masih tetap lembut dan rasanya juga enak. Jadi sepertinya roti ini worth it banget buat dicoba sama teman-teman. Dari setiap pengalaman kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa membuat roti sendiri di rumah untuk keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.